Matius pasal 7 ayat 24. Ini kisah atau prinsip dalam kebenaran. Maaf, bukan kisah ya. Ini prinsip dalam kebenaran. Matius 7 ayat 24 saya akan baca. Ayat 24 sampai ayat 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas Batu. kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas Batu. jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Ketika engkau menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah di tengah-tengah rumah tanggamu, rumah tanggamu akan kokoh, berdiri di atas batu. Amin. Nah, saudara, orang yang mau menerapkan kebenaran firman Allah menjadi prinsip dalam hidupnya, itu sama dengan orang yang bijaksana. Ya. Bijaksana. Kalau mau menerapkan. Kalau hanya cuma ditahu tapi tidak diterapkan, itu namanya bijaksini. Ya. Kalau diterapkan baru nanti dia jadi bijaksana. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jangan malu-malu saudara, karena bukan saudara, betul? Karena bukan kita. Ya, cuman kita baca supaya kita lebih tahu. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya masih lembut katakan, orang yang hanya tahu firman Allah tapi tidak mau menerapkan, saya bilang itu sama dengan orang yang bijaksini. Tapi Alkitab bilang itu orang bodoh. Saudara, apapun kebenaran firman Allah yang engkau tahu, jadikan itu prinsip dalam hidupmu. Jadikan itu satu penyemangat dalam hidupmu. Amin. Amin. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen yang mengalami anoreksia rohani. Ya. Anoreksia rohani ini sebetulnya karena rasa jenuh. Pertama, lalu kemudian rasa bebas. Jadi karena ada banyaknya batasan-batasan, aturan-aturan, dia membuat kebebasan sendiri. Sehingga terjadi anoreksia. Pengertian dari anoreksia ini sebetulnya adalah kehilangan selera terhadap makanan. Ya, banyak orang hari-hari ini, tapi bukan kalau anoreksia sendiri itu kehilangan selera terhadap makanan, tapi ada rohani. Jadi anoreksia rohani adalah kehilangan selera terhadap makanan-makanan rohani. Itu sebetulnya karena apa? Terlalu banyak. Saudara buka Facebook, di situ berseleweran firman Tuhan, berseleweran kata-kata menyemangat, tapi satu pun gak ada yang dilakukan. Bahkan ada ketika dilihat bagus dibagikan sampai ke 100 grup. Dilakukan nanti dulu. Untuk memakannya sendiri dia udah gak suka. Dia hanya senang menyajikan. Suruh. Coba kalau tante masak sampai 3 jenis makanan, masih selera mencicipi, memakannya. Hanya mau menyajikan
menyajikan, senang menyajikan, tapi tak mau menikmati. Ini bahaya anoreksia rohani. Kasih, ada tulisan bagus, bagi ada lagu yang enak, bagi. Terus, tapi untuk dikonsumsi, enggak. Bahaya, Bapak Ibu. Ini bahaya yang tidak disadari. Ya. Tapi orang lain memperhatikan ini, sehingga saya juga bisa mengutip supaya jemaat Tuhan jangan sampai terjadi hal seperti ini. Amin. Amin. Engkau hanya ada di rumah, ya bebas. Siapa yang melarang engkau tidak beribadah? Nggak ada yang melarang, bebas. Jadi kehilangan selera untuk makan ini karena kebebasan. Iya, dibatasi dari unsur yang lain, tapi bebas. Sehingga apa? Udah nggak selera. Orang yang sudah bosan suruh makan pun dia tak mau. Bosan. Makan kau, malas. Nanti kau sakit, enggak. Nanti kalau udah sakit perutnya baru makan dia. Ini repot. Repot seperti ini. Nah, Ayub, saudaraku, kalau saudara baca mulai dari ayat 1, pasal 1, dia bilang begini. Setiap pagi Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. 10 anaknya, maka 10 mezbah dia dirikan. 1 mezbah untuk 1 anaknya. Lalu 2 lagi untuk dia suami istri. Tiap pagi dia harus korbankan 12 kambing atau 12 domba. Tiap pagi. Apa yang memotivasi dia? Dia bilang begini, saya tidak bisa kontrol anak-anak saya. Jangan-jangan, baca Ayub. Saya tidak mengarang Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka melakukan dosa tanpa sepengetahuan saya. Nah, tugasnya sebagai orang tua memberikan makan rohani anaknya. Selalu, setiap pagi dikumpulkan anak-anaknya, ayo berdoa. Setiap pagi, ayo. Saudara, kita lihat ya. Makanya Ayub berani berkata, seandainya Tuhan menguji aku. Mulai ayat 4. Ayub pasal 1 ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan apa? Mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub. Perhatikan kata senantiasa. Ayub mengumpulkan anak-anaknya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau engkau beribadah suami istri yang sudah punya anak, maaf, kumpulkan anak-anakmu. Taruh di sampingmu, berdoa bersama. Jangan engkau di mana, anakmu di mana. Sama seperti nyanyinya Ayu Ting Ting. Kemana, kemana. Ya, yang penting engkau tahu dia masih hidup. Ntar juga udah capek, udah lapar pulang. Itu zaman waktu saya masih kecil. Kalau hari Minggu yang penting bapak orang tua kasih makan. Tak tahu di mana keberadaannya, paling juga kalau lapar pulang, kata orang tua. Sekarang zamannya bukan seperti itu. Lihat Ayub. Ayub selalu mengumpulkan anak-anaknya. Kalau apa? Kalau dia mau seperti, kalau saudara dan saya mau seperti Ayub, timbul seperti emas di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak memungkinkan untuk happy.
tapi saudara bisa timbul seperti emas. Ayat terakhir, mari kita lihat. Oh, bukan ayat terakhir. Hari-hari ini banyak orang, oh itu tadi saya katakan ya, mengalami anoreksia rohani. Jangan sampai salah. Kehilangan selera makanan-makanan rohani. Hanya senang apa? Membagi. Jangan seperti itu, saudara. Saudara tidak akan menikmati mujizat Tuhan. Saudara tidak akan menikmati kuasa Tuhan kalau saudara hanya senang membagikan tanpa mengkonsumsi untuk diri sendiri.